Sobat Katolik dan orang muda yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini akan mengisahkan bagaimana penantian dari seorang Simeon yang menantikan akan kehadiran Sang Juru Selamat, yakni Yesus Kristus sendiri. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan di pagi hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mencipta kami serupa denganmu. Pada kesempatan ini, kami hendak mendalami firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan budi agar sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungkan menyadarkan kami untuk senantiasa menantikan keselamatan yang datang daripada-Mu. Syukur dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Putra-Mu yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan ayat 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah
dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Penantian yang membawa berkat. Demikianlah judul renungan yang akan saya bawakan pada pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Sobat Katolik dan orang muda yang terkasih, bicara tentang penantian, itu kita berbicara tentang menunggu, dan menunggu itu membutuhkan waktu yang tidak lama dari sekarang. Dalam lagunya Sivilia yang berjudul Aisi Teru, kita temukan lirik menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan. Ya, bicara tentang menunggu, apalagi penantian, itu hal yang sangat menyebalkan. Lalu, bagaimana dengan judul renungan yang saya bawakan hari ini? Penantian yang membawa berkat? Apakah hal yang menyebalkan itu membawa berkat? Berkat itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bermanfaat, dan berkah. Lantas, apakah penantian itu membawa berkat? Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Demikianlah nas Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana penantian Simeon akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penyelamat. Penantian Simeon akan penghiburan bagi orang Israel. Orang muda yang terkasih, seringkali dalam kehidupan kita, di setiap perjuangan dan proses untuk menggapai mimpi kita, masalah selalu menyapa kita. Hidup tanpa adanya masalah bukanlah kehidupan yang sempurna, bukan? Masalah tentu saja tidak diinginkan oleh kebanyakan orang, sebab kehadiran masalah hanya menimbulkan keribetan dengan berbagai macam persoalan yang juga kadang membuat orang frustrasi. Apalagi sebagai orang muda yang masih dalam proses pencarian jati diri, proses pembentukan karakter. Pada situasi semacam ini, cenderung membuat orang muda membutuhkan suatu penghiburan, suatu dorongan untuk terus memotivasi diri agar pencarian jati diri serta pembentukan karakter semakin mantap dan menjadi manusia yang seimbang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah dalam pesta Yesus dipersembahkan dalam bait Allah, kita mempersembahkan seluruh karya dan perjuangan kita, hidup dan kehidupan kita kepada Yesus yang akan memberi penghiburan bagi kita. Kita terus berproses, terus berjuang dalam penantian akan Yesus Kristus. Kiranya penantian kita menuju kehidupan yang lebih baik membawa berkat bagi kita semua. Karena sejatinya akhir dari sebuah penantian adalah berkat. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah kami orang muda yang senantiasa menyadari bahwa setiap penantian kami akan Dikau akan menjadi suatu berkat. Semua doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.